Ya, kita masuk pada hari ini topiknya adalah mengenai apa yang disebut dengan korelasi. Dalam topik korelasi ada 3 jenis korelasi yang akan kita pelajari, yaitu korelasi Sperman-Rank, ya, baru korelasi produk momen, ya, baru terakhir mengenai korelasi ganda. Nah, kita masuk ke topik yang pertama, Sperman-Rank. Apa itu korelasi Sperman-Rank? Adalah sebuah teknik statistik digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dalam data. Metode ini dinamakan sesuai dengan penemunya, Charles Sperman. Korelasi Sperman-Rank fokus pada hubungan antara variabel yang diukur dengan skala ordinal dan skala interval. Jadi nanti diingat ya, korelasi itu ada macam-macam. Yang menentukan mana yang dipakai adalah jenis datanya. Jadi pertama, untuk korelasi Sperman itu datanya ordinal dan interval ya. Jadi ada di sini saya buatkan contohnya ya. Penerapan hubungan antara kinerja karyawan dengan tingkat pendidikan. Nah, kenapa ini harus memakai Sperman? Karena satu, datanya berbentuk ordinal. Kedua, berbentuk skala interval. Terus satu lagi, tidak berdistribusi normal dan terdapat outlier. Terus memiliki ukuran sampel yang relatif kecil. Jadi kalau kita meneliti ukuran sampel atau jumlah sampel yang kecil, kita bisa menggunakan korelasi ini. Ya, tetapi harus diingat, harus ordinal dan interval. Nah, berikut ada contohnya aplikasi dalam SPSS. Pertama, kita buka dulu SPSS kita ya. Kita buka SPSS berapa yang ada di komputer ini. Nah, ini ada SPSS 15. Kita buka aja ya supaya jangan berat, kita buka yang danga-danga aja. Nah, di sini ada melihat bagaimana soalnya itu ya, menganalisa. Nah, inilah SPSS sudah terbuka. Nah, kita lihat di sini menganalisa bagaimana nilai ujian, hubungan antara nilai ujian dengan nomor tugas siswa. Jadi ada 10 tugas, nilai ujiannya bagaimana. Nah, pertama tentu kita buka, kalau kita masuk SPSS, variabel view. Kita ketik nomor, nama variabel. Baru kita bikin di sini nilai. Nah, udah. Dia berbentuk ordinal dan interval. Nah, kita lihat datanya. Layar kita bagi dua supaya gampang kita memasukkan. Sesudah itu masuk ke data view. Nomor ini ya 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, nilai itu ada bervariasi. 78, 89, 65, 94, 87, 72, 81, 77, 85, 90. Nah, sudah masuk semua datanya ya. Kalau kita lihat di sini. Pertama saya apakan ya. Ini kita lihat dulu ya. Kita lihat di sini langkah-langkah menurut SPSS-nya. Nah, kita buka di sini ya. Nah, klik file, pilih open, analyze, correlate Sperman. Nah, ini kita klik ini analyze, correlate, Sperman.
Kok nggak ada di sini ya? Oh, ini, nah ini kalau SPSS lama dia tidak ada bacaan Spearman. Kita klik saja bivariat. Nah, ini nanti kita pilih. Ini klik dua-dua, pindahkan ke kanan. Yang kita centang adalah yang ini, Spearman, jangan person. Nah, Spearman kita okekan saja langsung. Nah, muncullah di sini, kita lihat ya bahwa signifikansi 0, yang perlu kita lihat dalam hasil ini adalah ini. Ini pasti sama dengan ini hasilnya 0,726. Nah, kalau 0,726 tentunya ini lebih besar dari 0,05. Ingat, sebelum kita melakukan uji tadi, kita buat hipotesisnya. Di pelajaran yang kemarin kita sudah mengatakan bahwa H0 itu adalah bahwa antara nomor soal dengan hasil ujian nilai bahwa tidak ada hubungan. Nah, hal satunya tentunya nomor soal dan nilai memiliki hubungan. Nah, dari sini kita ketahui 0,726. 0,726 itu lebih besar daripada 0,05. Nah, ini dia. Kalau di sini 728 ya, beda-beda sedikit. Ya. Nah ini kalau di sini karena dia tidak ada ya, kurang, dia di sini tidak membuat hipotesis, berarti dia langsung terjemahkan v-value 0,6-nya lebih kecil dari 0. Kok lebih kecil? 0,728 itu lebih besar ya daripada 0,05. Ini salah ya, salah ini ya. Lebih besar dari 0,05. Artinya menunjukkan bahwa semakin kecil, ya, semakin kecil nomor tugas ya, semakin kecil juga nilai ujian. Kalau ya ada hubungan. Atau dengan kata lain ya, silahkan dibuka pelajaran yang lalu bahwa bagaimana membuat hipotesis ya. Di situ dikatakan bahwa kalau 0,05 kita lebih besar atau p-value lebih besar dari 0,05, berarti kita menolak H0. H1 yang diterima, berarti ada hubungan antara nomor soal ujian dengan nilai. Nah, sekarang kita masuk ke korelasi produk momen, atau sering disebut juga dengan person correlation coefficient. Ini gunanya mengukur kekuatan arah hubungan antara dua variabel dengan skala interval dan rasio. Lihat ya perbedaannya. Tadi Spearman itu mengukur kalau datanya berbentuk interval dan ordinal. Nah ya, kalau Spearman atau produk momen atau person itu kalau datanya interval dan rasio. Nah kita lihat sekarang person correlation atau produk momen itu. Nilainya antara -1 dan 1. Ya, sama semua, setiap korelasi selalu hubungannya -1 dengan 1. Nah, ini ada contoh bagaimana
kita melakukannya dengan SPSS. Inilah datanya. Sekarang kita coba dia dengan langsung kita praktekkan. Namanya adalah variabel X, variabel Y. Nah, ini kita bikin Y di sini. Oke. Nah, data udah disediakan. Kita coba copy saja supaya cepat ya. Kita copy, mudah-mudahan bisa masuk ke SPSS ya. Kita coba copy data view-nya. Ini langsung kita blok supaya bisa masuk pas. Kan nggak bisa. Kadang dia mau, kadang nggak mau. Ini kita copy, coba ulang ya. Kita copy. Paste. Nggak mau. Berarti data ini harus kita copy, kita pastekan lagi ke tempat lain dulu atau ke Excel dulu ya, supaya jangan capek kita mengetik-ngetiknya, supaya dia Office Excel. Kita masukkan ke Excel dulu. Sebentar, loading masih Excelnya. Ya, ini kita copy. Kita coba ya di Excel bisa masuk nggak. Kita paste spesial teks kita bikin. Kenapa seperti ini? Oh, coba kita paste seperti ini. Kita paste spesial Unicode coba ya. Nggak bisa juga ya. Berarti kita, karena ini ngopinya tadi lain ya, coba kita masukin aja datanya, nggaknya banyak kali ya. Kita tutup Excelnya, kita belah dua layar ya, kita buka tadi sumber datanya, kita belah dua layar kita. Nah, kita masuk di sini ya, 10 20 salah 10 15 20 15 20 12 17 14 19 13. Udah. Kenapa kurang datanya ya? Oh, datanya 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ya, pas. Nah, Y-nya 20 17 25 14 22 18 21 15. Oke. Nah, kita coba menurut petunjuk. Klik analyze. Perhatikan ya. Ini saya besarkan layarnya. Analyze, correlate, bivariate. Nah, di sini kita hapus perman, kita ambil person. Kita klik OK. Nah, muncul hasil korelasi sama kayak yang tadi. Yang perlu kita ketahui adalah nilai signifikannya, itu saja. Apakah lebih besar atau lebih kecil ya. Nah, kita lihat outputnya tadi di sini ya. Nah, kita besarkan hasil output ya. Di sini bisa kita lihat ya, di sini kita lihat ya, di sini bahwa nilai signifikannya 0,626. Berarti 0,05 ini ya tentunya lebih kecil dari 0,026. Ini berarti secara otomatis H0 ditolak, H1 diterima. Artinya bahwa antara variabel X, kok yang ini ya, kita coba dulu. Oh, alah, salah kita. Ini belum kita tampilkan output SPSS-nya ya. Coba kita lihat. Ini masih output yang lama. Ini person Sperman. Coba ya, kita buka SPSS kita. Oh, belum kita lihat ya.
Nah, analyze correlate bivariate. Nah, ini kita reset dulu. Nah, tadi salahnya di sini kita belum merubah karena datanya tadi banyak ya. Ini yang kita bikin, kita ambil person, ini klik OK. Nah, muncul dia sekarang. Nah, kita lihat nilai sig-nya 0,912. Nah, jadi di sini 0,05. Tentunya ini lebih kecil. Berarti kalau lebih kecil H0 ditolak, H1 diterima. Berarti antara X dan Y terdapat hubungan. Kita tidak tahu apa itu X-nya, apa itu Y-nya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga dari korelasi yang disebut dengan korelasi ganda. Korelasi ganda adalah sebuah metode digunakan untuk mempelajari hubungan antara dua atau lebih variabel tergantung variabel lainnya ya. Jadi ini ada hubungan antar variabelnya. Aplikasi korelasi ganda sangat luas ya. Ini sering dipakai ya. Nah, di sini digunakan untuk memahami hubungan antara faktor-faktor seperti pendidikan, pengalaman, dan seterusnya. Nah, ini teori bisa kalian baca ya. Kita lanjut saja ke praktek. Berikut ini ada data. Nah, datanya sedikit aja. 5, yaitu antara pendapatan dengan kepuasan kerja. Nah, kita coba langsung masukkan ke SPSS. Layar kita bagi dua supaya gampang kita memasukkan datanya ya. Nah, kita klik variabel view-nya, kita masukkan pendapatan, enter, baru kepuasan, di sini ya. Kita bikin ini, kita geser supaya kelihatan kepuasan. Oke. Kita coba sekarang menginput datanya. 15, 20, 10. 15, 20, 10. 25, 12. Nah, ini datanya cuma 5, gampang ya, sengaja saya pilih yang sedikit-sedikit. 8, 7, 5, 9, 4. Nah, kita lihat bagaimana melakukan korelasi ganda ini. Nah, ini dia. Pertama ada petunjuknya di sini. Nah, pindahkan variabel. Nah, ya, bivariate, pilih pada kotak variabel. Nah, ini dia. Analyze correlate bivariate. Ini kita reset dulu supaya dia bersih. Nah, pendapatan kepuasan pindahkan ke kanan. Oke. Nah, lanjut apa katanya di sini? Masukkan. Oke, sudah. Nah, pilih korelasi Pearson dengan nilai signifikansi. Oke. Nah, ini jadi kalau kita lihat antara produk momen dengan ganda ini hampir sama. Ya, hampir sama sebetulnya ya. Yaitu yang pasti di sini adalah datanya itu berbentuk interval dan rasio. Kita oke kan. Nah, kita baca hasilnya. Hasil nilai signifikansi adalah 0,085. 0,085. Di sini 0,05. Berarti ini lebih kecil dari ini. Nah, berarti H0 ditolak, H1 diterima. Artinya pendapatan memiliki hubungan dengan kepuasan kerja di perusahaan XYZ. Kita tidak tahu tadi nama perusahaannya ya. Jadi itu saja. Sekarang terakhir kita simpulkan pelajaran kita. Apa simpulannya? Pertama, kalau kita ingin melihat hubungan ya,
hubungan, kita pastikan kita tahu dulu jenis data yang dipakai. Apakah ordinal atau interval atau rasio, ya. Nah, kalau dia berbentuk ordinal dan interval, kita pakai korelasi Spearman. Kalau dia berbentuk interval dan rasio, kita pakai korelasi Pearson. Ya, korelasi Pearson. Nah, yang terakhir, korelasi ganda kapan dipakai? Nah, ini korelasi ganda ini sering dipakai kalau dia banyak sekali. Ya, umpamanya ya, ini ada contoh soalnya di sini saya bikin ya. Nah, korelasi ganda aplikasinya, nah, memahami hubungan antar faktor-faktor atas sesuatu ya. Contohnya faktor pendidikan, pengalaman kerja, jenis kelamin, pendapatan dan sebagainya. Ya, jadi dia dipakai korelasi ganda. Apakah bisa di situ? Tidak. Ya, ini kalau saya contohkan seperti ini. Umpamanya kita lihat di sini. Ada satu namanya X. X ini terdiri dari A, B, C, D. Nah, ya. Kalau A dengan B, ya, A dengan B ini masing-masing bebas ya, tidak ada hubungan sama sekali. Tetapi menurut teori A ini bisa ke X, B ini bisa ke X, C bisa ke X, D ke X. Nah, untuk melihat hubungan X dengan A, X dengan B, X dengan C, X dengan D, inilah yang kita pakai korelasi ganda. Ya, oke lah, sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.